Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stomi Agung Nurullah, NIM J51021521555, akan menjelaskan materi tentang anatomi organ genitalia interna feminima. Nah, untuk fokus bahasan kita kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang ovarium, kemudian toba fallopi, uterus, serviks, dan vagina. Baik, yang pertama di sini akan kita bahas yaitu tentang ovarium. Jadi, ovarium itu sendiri merupakan sebuah organ genitalia interna feminima yang berfungsi untuk menghasilkan ovarium serta hormon-hormon kewanitaan seperti estrogen dan progesteron. Lokasi atau letak dari ovarium itu sendiri yaitu berada di fossa ovarica. Nah, fossa ovarica itu merupakan daerah yang terletak di antara vasa iliaca externa dan vasa iliaca interna. Kemudian pada multipara untuk ovarium ini sendiri itu terletak di namanya fossa claudius. Nah, fossa claudius yaitu berada di belakang dari fossa iliaca interna atau berada di daerah sini. Selanjutnya yaitu tentang fiksasi dari ovarium. Nah, fiksasi dari ovarium itu terdiri dari 4 ligamentum. Nah, untuk ligamentum itu yang pertama yaitu ada ligamentum ovarii proprium atau ligamentum of ovarii, kemudian ligamentum suspensorium ovarii atau suspensory ligamentum of ovary, kemudian ada ligamentum latum uteri atau broad ligament of uterus, dan ada mesovarium. Pembahasan kita selanjutnya yaitu vaskularisasi dari ovarium. Ovarium itu akan mendapatkan vaskularisasi atau aliran darah yang berasal dari ramus ovaricus. Nah, untuk ramus ovaricus itu sendiri merupakan cabang dari arteri ovarian. Nah, untuk arteri ovarian itu merupakan cabang dari aorta pars abdominalis. Selain itu, ramus ovaricus itu akan membentuk arkade yang berasal dari arteri uterina. Nah, arteri uterina ini merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Selanjutnya kita akan membahas tentang inervasi dari ovarium. Inervasi dari ovarium yaitu berasal dari plexus ovaricus. Nah, plexus ovaricus ini sendiri itu akan terbagi menjadi saraf viscerosensori dan serabut saraf autonomik, yaitu terdiri dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang uterus. Jadi, uterus ini sendiri merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat perkembangan dari janin. Nah, bagian-bagian dari uterus itu terdiri dari fundus, kemudian ada korpus, dan ada serviks yang berada di bagian bawah. Untuk serviks uterus itu akan terbagi menjadi beberapa bagian seperti porsio supravaginalis, kemudian porsio vaginalis, ada ostium, ada plica palmatae, dan ada glandula cervicalis. Glandula cervicalis itu merupakan kelenjar-kelenjar yang terdapat di endocervix atau cervix bagian dalam. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang lapisan-lapisan dari uterus. Lapisan dari uterus ini sendiri itu terdiri dari otot-otot polos, yang mana lapisannya dari dalam keluar yaitu yang pertama ada endometrium, kemudian pada bagian tengah ada myometrium, dan pada bagian terluar yaitu ada perimetrium. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang fiksator atau penyangga dari uterus. Jadi penyangga dari uterus itu sendiri terdiri dari dua macam bagian, yaitu ada aparatus suspensori atau penggantung dari uterus, dan ada aparatus sustaining atau penopang dari uterus. Nah, ligamen-ligamen yang termasuk ke dalam aparatus suspensori yaitu ada ligamentum latum uteri, ligamentum teres uteri, ligamentum cardinal, ligamentum pubo cervicalis, dan ligamentum pubo vesicalis. Kemudian musculus-musculus yang termasuk ke dalam sustaining apparatus yaitu ada dua, ada musculus levator ani dan musculus transversus perineae profundus. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang macam-macam variasi normal dari sudut yang dibentuk oleh uterus. Nah, untuk macam-macam variasi tersebut yaitu yang pertama, ini kita bayangkan di sini bagian depan yaitu ada anteversi, kemudian ada antefleksi, kemudian ada retroversi, dan ada retrofleksi. Kemudian kita akan membahas tentang vaskularisasi dari uterus. Jadi uterus itu akan mendapatkan vaskularisasi atau aliran darah yang berasal dari arteri uterina, yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Kita akan membahas tentang vaskularisasi dari uterus. Jadi uterus itu akan mendapatkan aliran darah dari arteri uterina. Nah, arteri uterina itu merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Nah,
dari arteri uterina itu akan bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian berlanjut menjadi arteri radialis dan akan berlanjut menjadi kapiler-kapiler yang masuk ke dalam otot uterus itu sendiri. Kemudian selain dari arteri uterina, uterus itu akan mendapatkan vaskularisasi yang berasal dari arteri ovarika. Nah, dari arteri ovarika itu akan melalui ramus tubarius dan ramus ovaricus akan berlanjut ke arteri uterina. Jadi vaskularisasi dari uterus itu mendapatkan vaskularisasi dari dua cabang arteri besar. Yang menjadi akhir dari bahasan anatomi kita kali ini yaitu kita akan membahas tentang vagina. Jadi vagina merupakan satu rongga yang menghubungkan antara organ genitalia feminima externa dan organ genitalia feminima interna. Secara pemeriksaan fisik, vagina ini terlihat terlapisi oleh struktur rugi-rugi atau lipatan-lipatan mukosa yang sangat banyak. Kemudian untuk inervasi atau persarafan dari vagina itu dibagi menjadi dua, yaitu sepertiga luar dan 2/3 dalam. Untuk sepertiga luar yaitu dipersarafi oleh saraf somatik yang berasal dari nervus pudendus. Kemudian untuk 2/3 dalamnya yaitu akan dipersarafi oleh plexus pelvicus. Sekian pembahasan tentang anatomi organ genitalia feminima interna ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.